Setelah menertibkan bangunan warga di Kampung Pulo Jakarta Timur, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melanjutkan penertiban di Pasar Bendungan Hilir Jakarta Pusat kemarin siang. Rencananya hari ini Pemprov DKI akan melakukan pembongkaran fisik bangunan. Untuk mengetahui kesiapan warga dan aparat dalam kelanjutan proses pembongkaran, rekan Tika Bermau dan Haryadi Jamal akan melaporkan dari kawasan Pasar Ben Hill, Jakarta Pusat. Ya, Tika, kapan Pemprov DKI Jakarta akan melakukan proses pembongkaran bangunan? Ya, Rara dan juga pemirsa, rencananya pada hari ini sebanyak 40 rumah toko di kawasan Pasar Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat akan mulai dibongkar. Pada saat memang sejak kemarin, Rara, kawasan ruko ini telah mulai dikosongkan oleh para pedagang, dan kawasan ini pun telah dikelilingi oleh pagar dan juga dijaga oleh kepolisian setempat. Dan tadi juga kami melihat ada satu alat berat atau ekskavator yang telah terparkir namun belum mulai dioperasikan hingga saat ini. Dan di sini memang rencananya warga diberikan atau pedagang diberikan waktu lagi sejak pukul 6 pagi untuk kembali memindahkan barang-barang mereka yang masih tersisa di dalam rumah toko. Namun hingga pada pagi hari ini belum terlihat pagar dibuka untuk para pedagang agar mereka boleh bersiap-siap memindahkan kembali barang-barang mereka yang masih tersisa di dalam rumah toko. Dan di sini memang kami melihat tidak ada perlawanan dari warga karena sebelumnya telah penertiban ini telah dijelaskan atau diproses di pengadilan Mahkamah Agung, namun dari pihak Mahkamah Agung telah memenangkan dari pihak Pemprov Jakarta. Dan tujuan dari pembongkaran ini pun agar nantinya dari pihak Pemprov Jakarta melakukan perbaikan fasilitas di kawasan Pasar Ben Hill ini, Rara. Ya, baik. Tapi dari informasi yang Anda himpun di lapangan, apakah kemudian diketahui kapan warga akan kembali bisa melanjutkan aktivitas untuk mengemasi barang-barangnya yang mungkin masih tertinggal di rumah toko? Ya, Rara, memang tadi warga atau pedagang diberikan waktu dari pukul 6 pagi, namun hingga pada pukul setengah 8 ini pedagang belum diperbolehkan untuk masuk untuk memindahkan kembali barang-barang mereka yang tersisa. Dan saat ini saya sudah bersama dengan seorang pedagang, yaitu Bapak Yudi. Selamat pagi, Bapak Yudi. Bapak Yudi ini adalah salah seorang pedagang yang ada di dalam ruko Pasar Ben Hill. Bapak, saya ingin bertanya, hari ini dilaksanakan pembongkaran. Apakah Bapak masih memiliki barang-barang yang tersisa di dalam ruko? Masih sangat banyak, Mbak. Karena kami ini dari Pasar Jaya selaku pengelola pengembangnya ini tidak bertanggung jawab. Karena mereka itu memberi waktu, kemarin kami berembuk semua dengan Kasat Polda mengatakan 1 hari 2 hari. Ternyata waktu ini diberi hanya 1 hari gitu loh. Jadi kami kepepet semua. Jadi masih kurang ya waktunya untuk memindahkan? Kurang, Mbak, masih kurang. Lagi pula kita lihat kerjanya PD Pasar Jaya ini kurang kompak. Baik dalam camat, lurah, semua itu nggak kompak. Sementara kami percaya dengan perkataan Bapak Kapolda. Bapak Kapolda sebagai mewakili Kasat kita rembuk semua dengan kami warga tokoh yang sini yang penyewa. Mengatakan waktu hanya bisa diberi 1 hari sampai 3 hari lah. Bapak melihat tempat Bapak mencari nafkah ini dibongkar. Nah, tanggapan Bapak sendiri seperti apa? Apakah Bapak mendukung atau seperti apa? Kami mendukung program pemerintah, sepenuhnya kami mendukung. Tapi tolong perhatikan rakyat-rakyat yang kecil, terus sebagai kami pengelola ruko juga harus diperhatikan gitu loh. Sehingga enggaknya mereka menyediakan fasilitas yang lebih kepada kita. Sementara 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, saya langsung ketemu dengan Bapak Jokowi dengan ramahnya, dengan dengan rendah hatinya dia menerima perkataan saya. Baik, terima kasih Bapak Yudi atas waktunya. Nah, Rara, memang di sini pedagang pun mendukung untuk rencana revitalisasi Pasar Ben Hill ini. Namun mereka mengharapkan untuk adanya penambahan waktu agar mereka dapat memindahkan seluruh barang mereka ke tempat lainnya. Rara. Terima kasih Tika Bermau dan Haryadi Jamal atas laporannya dan selamat kembali bertugas.
Puluhan ruko yang berada di Jalan Bendungan Hilir Tanah Abang, Jakarta Pusat dieksekusi. Upaya protes pun dilakukan penghuni ruko yang menolak untuk dilakukan eksekusi hari ini. Satu persatu tralis dan pintu besi ruko dibongkar oleh petugas Pemprov DKI Jakarta dengan menggunakan gerinda. Dengan menyediakan kendaraan evakuasi, petugas juga memberikan waktu untuk para pedagang mengevakuasi barang dagangannya. Meski tidak menerima, para pedagang hanya bisa pasrah. Ruko yang telah dihuni puluhan tahun dibongkar petugas. Sebelumnya dalam sidang PT UN, pedagang kalah oleh pihak PD Pasar Jaya. Nantinya di lokasi ini akan dibangun perluasan pasar Bendungan Hilir. Udah siap. Ya mau gimana ya, kita ngikut aja lah ya kan. Udah ini ya, tapi kita dikasih, yang penting nggak ada keributan, yang penting kita akses keluar masuk dikasih, itu aja kok. Ya kan. Ini Bapak kontrak udah lama Pak? Di sini. Wah, kita di sini dari tahun 51 udah dagang. Di Benhil iya. Eksekusi hari ini adalah kami ini membackup PD Pasar Jaya yang sudah mempunyai kekuatan hukum atas penempatan yang melawan hukum oleh Harwan atas Kapling 36A ini. Setelah keputusan pengadilan sampai dengan kasasi menyatakan bahwa PD Pasar Jaya berhak mengosongkan gedung. Keinformasi lainnya, pemirsa, Pemprov DKI Jakarta kembali melakukan penertiban bangunan. Pada Sabtu pagi dengan mengerahkan ribuan petugas gabungan, puluhan ruko di Pasar Bendungan Hilir, Kafling 36 Jakarta Pusat dikosongkan. Setelah membereskan pemukiman di Kampung Pulau, Jakarta Timur, Pemprov DKI Jakarta melanjutkan penertiban Kota Jakarta. Pada Sabtu pagi, giliran Pasar Bendungan Hilir Jakarta Pusat yang terkena penertiban. 41 unit ruko di Kafling 36 Pasar Benhil Jakarta Pusat harus dikosongkan. Proses pengosongan ini di bawah pengawalan sekitar 1.100 petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri. Upaya pengosongan pun berlangsung kondusif tanpa perlawanan. Pengosongan ini merupakan tindak lanjut proses hukum PD Pasar Jaya yang memenangkan gugatan di Mahkamah Agung atas Kafling tersebut. Pengembalian aset ini kepada pemiliknya, yaitu PD Pasar Jaya, sudah inkrah mulai dari tingkat pengadilan negeri sampai dengan Mahkamah Agung. Kemudian kita juga mendapat perintah dari Kejaksaan Tinggi selaku pengacara negara. Oleh karena itu PD Pasar Jaya meminta Pemprov DKI Jakarta, khususnya Jakarta Pusat, supaya membantu pelaksanaan pengosongan penghunian ini. Dan selanjutnya kami dibantu dengan Polda, Polres, dan Polsek, serta TNI melakukan pengosongan bangunan ini pada pagi hari ini. Meski berlangsung lancar, para pedagang mengaku penertiban hari ini terkesan tergesa-gesa. Pedagang mengaku belum membuat persiapan dan bingung harus berjualan di mana setelah digusur. Pemberitahuannya dari tanggal 18, katanya tanggal 22 mau dipagar 4 hari. Terus 22 nggak jadi dipagar. Didiamin aja gitu, kadang nggak ada asosiasi apa-apa. Kalau disosiasi kan kita bisa siap-siap kan. Nah, ini nggak ada. Cuma selebaran-selebaran gitu aja. Rencana ada penempatan untuk pindah di mana Pak yang dibantu? Yang jadi masalah itu, ini kan PD Pasar Jaya. Biasanya kalau PD Pasar Jaya ini mau pembongkar disiapin dulu ininya, penampungannya. Ini penampungannya nggak ada apa-apa. Kami dibuang kayak gitu aja. Rencananya setelah pengosongan, bangunan di kawasan ini akan dibongkar dan direnovasi untuk dijadikan pasar tradisional yang lebih bagus dan bersih. Tezar Aditya, Tommy Pribadi, Berita 1, Jakarta. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan News Update pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, saya Kevin Egan. Pemprov DKI Jakarta terus menertibkan sejumlah bangunan yang dianggap liar. Kali ini Pemprov DKI menertibkan bangunan ruko di kawasan Bendungan Hilir. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan Tezar Aditya dan juru kamera Tommy Pribadi. Tezar, seperti apa proses penertiban bangunan ruko di Benhil?
Ya, Kevin Egan, dapat kami informasikan bahwa saat ini proses penertiban di Pasar Bendungan Hilir atau Pasar Ben Hill Jakarta Pusat ini masih terus berlangsung. Seperti terlihat di belakang saya ini bahwa para petugas gabungan baik dari Satpol PP, TNI maupun dari pihak kepolisian masih terus melakukan usaha untuk mengosongkan barang-barang yang ada yang masih tersisa di dalam ruko-ruko di unit Kafling 34 Pasar Ben Hill Jakarta Pusat ini. Dan selain itu juga nanti barang-barang akan diangkut menggunakan truk-truk untuk dipindahkan dari Pasar Ben Hill ini. Selain itu dapat terlihat di sini nantinya juga akan dipasang setinggi 1,5 meter pagar sengseng untuk membatasi ruko-ruko yang dikosongkan dan dari jalan yang ada di depan ruko ini. Dan selain itu dapat kami informasikan bahwa pengosongan sendiri telah berlangsung sejak tadi pagi, berlangsung kondusif tanpa perlawanan dari para pedagang yang ada di sini. Dari informasi yang kami dapat ada sekitar 1.100 petugas yang dikerahkan untuk mengosongkan Kafling 34 di Pasar Ben Hill ini, baik dari pihak Satpol PP, kemudian polisi dan juga TNI. Dan unit yang dikosongkan sendiri berjumlah 41 unit yang ada di sini. Memang jika kita melihat ke belakang, kronologis ini berlangsung pada tahun 2005, di mana pada tahun 2005 hak pakai dari para pedagang di sini juga telah habis dan terus diperpanjang oleh PD Pasar Jaya hingga akhirnya pada tahun 2013 PD Pasar Jaya akhirnya mengeluarkan surat edaran untuk mengosongkan unit-unit yang ada di sini. Kemudian surat edaran tersebut digugat oleh para pedagang ke Pengadilan Negeri sebelum akhirnya pada tahun 2015 Pengadilan Negeri memutuskan untuk memenangkan PD Pasar Jaya sebagai pemenang dari gugatan tersebut dan akhirnya dilakukan pengosongan pada hari ini oleh PD Pasar Jaya bekerjasama dengan Satpol PP dan juga petugas gabungan lainnya. Kevin Egan. Reza, kemudian apa komentar dari pemilik bangunan yang ditertibkan hari ini? Ya, Egan, berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan salah satu pedagang yang memiliki unit ruko di sini yang menyatakan bahwa penertiban dan pengosongan pada hari ini yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan juga PD Pasar Jaya terlalu tergesa-gesa dan terburu-buru. Mereka juga menyatakan belum ada persiapan, belum mengepak dan belum tahu akan kemana mereka berdagang untuk sementara ini. Dan pernyataan yang berlawanan diberikan oleh Wali Kota Jakarta Pusat. Wali Kota Jakarta Pusat sendiri menyatakan bahwa sebelumnya baik PD Pasar Jaya maupun Pemprov DKI Jakarta sendiri telah melakukan surat edaran beberapa bulan lalu, bahkan beberapa minggu lalu untuk para pedagang ini dapat mengosongkan unit-unit ruko yang ada di sini. Namun para pedagang ini sendiri belum mengeluarkan atau melakukan pengosongan unit mereka sebelum akhirnya dilakukan pembongkaran atau pengosongan secara paksa yang ada di Pasar Ben Hill ini. Dan nantinya bangunan ini sendiri setelah dikosongkan akan dibongkar dan dijadikan pasar tradisional yang lebih bagus dan lebih bersih dari bangunan yang ada saat ini. Demikian Kevin Egan. Setelah melakukan pengosongan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai membongkar 41 ruko di Pasar Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Para pedagang yang menyewa ruko mengaku tidak mendapatkan relokasi dari PD Pasar Jaya. Proses pembongkaran di bawah kawalan aparat keamanan, sebuah alat berat disiapkan untuk membongkar ruko yang sudah dikosongkan. Sejumlah pedagang pada Minggu pagi terlihat masih memindahkan barang-barang mereka yang tersisa. PD Pasar Jaya meminta pedagang mengosongkan ruko karena waktu sewa berakhir sejak tahun 2013. Pengosongan ruko di Pasar Ben Hill Kafling 36 adalah tindak lanjut proses hukum yang dimenangkan PD Pasar Jaya di Mahkamah Agung. Menurut Kepala Pasar Bendungan Hilir, proses pembongkaran dilakukan bertahap menunggu ruko benar-benar dikosongkan oleh pedagang.